Sebelum kita sedikit membaca, mengambil barokah daripada kisah cerita
dari putri Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu kita mendoakan kepada guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahiriah dan batiniah. Ala hadiniya akun sarhu ila hadrati sayyidil bariyah al-Fatihah. Alhamdulillah min ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sunan Fatihah Sayyid Fatimah Az-Zahra. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini dengan tujuan untuk mengambil daripada manfaat dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita bersama-sama berkumpul di sini untuk memperingati daripada kelahiran putri tercintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau diberi gelar oleh ayahnya sendiri bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah ummu abiha, adalah ibu dari ayahnya sendiri. Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra merupakan putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sejak kecilnya beliau menjadi orang yang sangat dekat kepada Rasulullah, dan beliau juga salah satu daripada wanita-wanita suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki predikat daripada Sayyidun Nisa'i Ahlil Jannah, yakni pemimpin daripada wanita-wanita ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberkahan beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengalir terus menerus sampai sekarang, juga sampai akhir zaman, bahkan sampai di hari kiamat nanti. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya kelak di hari kiamat, ketika orang-orang semuanya dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian setelah itu ditimbang amalnya, dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya melewati siratal mustaqim, kemudian terdengar suara, "Wudu basarku," pejamkan mata kalian, karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra akan melewati siratal mustaqim bersama orang-orang yang mencintai beliau, sehingga orang-orang semuanya terpejam matanya, tidak bisa melihat daripada kesempurnaan, kemuliaan, saking mulianya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingganya beliau melewati siratal mustaqim beserta orang-orang yang mengikuti beliau, tingkah lakunya, akhlaknya, mencintai Rasulullah, mencintai Sayyidah Fatimah Az-Zahra, nanti akan berjalan di belakang daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapa kira-kira orang yang sangat mulia seperti ini, yang memiliki kedudukan spesial sampai-sampai seluruh makhluk disuruh memejamkan matanya untuk menghormati Sayyidah Fatimah Az-Zahra di saat mau melewati siratal mustaqim? Beliau adalah putri baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, putri bungsunya Rasulullah, yang lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum baginda Rasul diangkat menjadi nabi. Dalam riwayat, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika rindu kepada Allah Subhanahu wa taala,
saat rindu kepada surganya Allah, saat rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di saat Isra wal Mi'raj, ketika Mi'rajnya Rasulullah. Karena dalam riwayat Mi'rajnya Rasulullah tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali, bahkan puluhan kali. Saat baginda Rasul Mi'raj, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah pohon di dalam surganya Allah yang lain daripada pohon yang lain. Tampak istimewa ini pohon, tampak sangat indah ini pohon, tidak sama dengan pohon-pohon yang indah di dalam surga. Meskipun seluruh pohon-pohon di dalam surga semuanya indah, tapi ini pohon sangat indah sekali. Kemudian baginda Rasul mendapatkan buah daripada buah di dalam surga tersebut dan dimakannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Rasulullah, dari buah-buahan surga itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan asal daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga ketika aku rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, saat aku berjumpa dengan Allah, saat aku rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka aku mencium aroma bau daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yakni baunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengingatkan seseorang kepada Allah. Aroma daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengingatkan kepada surganya Allah. Kalau baunya saja merupakan satu penyebab orang dekat kepada Allah, maka orang yang memiliki aroma ini pastilah orang yang istimewa, tidak sembarang orang. Beliau adalah orang yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Rasulnya. Bahkan setiap baginda Rasul mendapatkan ujian, gangguan daripada kaumnya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini yang sabar. Sayyidah Fatimah Az-Zahra 5 tahun setelah ditinggal oleh ibunya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan banyak sekali tekanan daripada orang-orang Quraisy. Sayyidah Fatimah Az-Zahra menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan ajaran Islam, yang tidak takut, tidak sedih ketika disakiti oleh orang lain, tidak ada keinginan untuk membalas menyakitinya, tetapi ingin membalas supaya orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Ini dilempar dengan kotoran onta saat bersujud di hadapan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilempar dengan kotoran onta kepalanya Rasulullah yang mulia. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan sedihnya membersihkan ini kotoran yang ada di kepala sampai ke leher ayahandanya yang dicintai. Sambil menangis Sayyidah Fatimah Az-Zahra melihat ayahnya yang sedemikian tulus untuk mengajak kita semuanya kembali kepada Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, tetapi dibalas dengan ketidaknyamanan, tidak sopan. Tapi diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya beliau tidak menanamkan rasa dendam kepada mereka, tetapi malah menambahkan rasa kasih sayang kepada mereka. Mereka orang-orang yang tidak ngerti. Mereka adalah orang-orang yang harus kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendidikan nubuwah, pendidikan nabawi, pendidikan kenabian ini diinyam oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra mulai sejak kecil beliau dan terus menerus melihat akhlaknya Rasulullah. Sehingga kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya aku tidak pernah melihat orang yang paling mirip akhlaknya dengan Rasulullah kecuali Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu akhlaknya. Jadi mulia nasabnya, mulia akhlaknya.
Bahkan sebelum lahirnya beliau, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidah Khadijatul Kubra ini mau melahirkan Sayyidah Fatimah. Dalam riwayat, Sayyidah Khadijah saat mengandung Sayyidah Fatimah di dalam perutnya, ini tidak merasakan susah payahnya orang yang hamil. Bahkan seringkali Sayyidah Khadijah saat keluar ini bercakap-cakap, ngobrol dengan Sayyidah Fatimah yang masih ada di rahimnya. Jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra sejak anak-anak sudah bisa menghibur orang tua, bisa bercakap-cakap dan didengar langsung oleh Sayyidah Khadijah. Ketika sampai waktu lahirnya Sayyidah Fatimah, sebagaimana kebiasaan daripada orang-orang yang mau melahirkan, maka mereka minta tolong kepada orang-orang yang biasa menangani persalinan. Maka Sayyidah Khadijah pun menyuruh orang untuk memanggil orang-orang dari Quraisy yang biasanya menangani orang yang lahir. Akan tetapi orang-orang daripada ibu-ibu Quraisy ini semuanya menolak daripada permintaan Sayyidah Khadijah. Mereka menganggap bahwasanya Sayyidah Khadijah ini adalah orang yang tidak perlu dibantu, karena dia adalah istri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama yang mereka tidak menyukainya, sehingga mereka enggak mau menolong Sayyidah Khadijah saat mau melahirkan Sayyidah Fatimah. Kemudian kata Sayyidah Khadijah, di saat aku sudah mau melahirkan tersebut, kemudian datanglah 4 wanita yang sangat cantik luar biasa. Aku belum pernah melihat mereka, tetapi wajah mereka penuh dengan cahaya. Saat mereka datang, kemudian aku bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Maka mereka pun menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong persalinan. Aku adalah Siti Sarah, ibu daripada Nabiullah Ishaq. Dan satunya lagi mengatakan, aku adalah Sayyidah Maryam, ibu dari Sayyidina Isa. Dan satunya lagi, aku adalah Asiyah binti Muzahib, orang yang sangat mulia, istri daripada Fir'aun yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya. Dan yang satunya lagi, siapa nih? Lupa saya. Ada yang tahu ini? Yang satunya siapa? Wanita mulia. Wallahu a'lam. Daripada salah nanti ya. Jadi ada 4 orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dikirim untuk menyambut kelahiran daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat lahir Sayyidah Fatimah Az-Zahra dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan kanak-kanak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berkhidmah luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga diberi gelar oleh baginda Rasul bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah ummu abiha, adalah ibu dari ayahnya. Fatimah adalah ibu dari ayahnya sendiri, karena dia yang merawat ayahnya bagaikan seorang ibu yang merawat anaknya. Khidmah yang sangat luar biasa. Tidak ada khidmah di dunia ini yang melebihi khidmahnya seorang ibu kepada anaknya, yang mana mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Tidak ada yang melebihi kasih sayang si ibu ini kepada anaknya. Menjadi sebuah ungkapan yang sangat istimewa bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah ibu dari ayahnya, adalah orang yang sangat berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Sayyidah Fatimah pun adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah,
Sehingga seringkali saat Sayyidah Fatimah datang ke rumahnya Nabi Muhammad, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul kemudian langsung berdiri untuk menyambut putrinya. Bagaimana kemuliaan orang yang disambut oleh Rasulullah? Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Ketika datang putrinya yang paling ia cintai, baginda Rasul menghormati sampai berdiri dan menyiapkan tempatnya. Sangat indah, luar biasa akhlaknya baginda Rasul SAW. Yang kemudian itu akhlak-akhlak dari Rasulullah ini tertanam, terhunjam di dalam hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam wa radhiyallahu ta'ala anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau memiliki gelar Az-Zahra yang artinya adalah cahaya, bunga yang bercahaya. Kenapa beliau memiliki gelar Az-Zahra? Karena seringkali saat siang menjelang siang hari dan kemudian sore, di hari-hari itu seringkali rumah-rumah di kota Madinah ini dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Cahaya ini menembus ke rumah-rumah para sahabat di kota Madinah. Kemudian mereka pun kebingungan, ini cahaya apa? Cahaya apa ini? Kemudian mereka datang ke rumah baginda Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, cahaya apa gerangan ini yang menyeliputi kita di kota Madinah? Kata baginda Rasul SAW, datanglah engkau ke rumah putriku Fatimah Az-Zahra. Datanglah ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami dari Sayyidah Fatimah. Ternyata cahaya tersebut bersumber dari rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang mana Sayyidah Fatimah Az-Zahra sedang tegak berdiri di mihrabnya, salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau diberi gelar Az-Zahra yang memiliki cahaya gemilang yang sangat luar biasa, menembus setiap rumah-rumah kaum muslimin di masa itu. Mudah-mudahan cahaya Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga menembus ke relung hati kita yang paling dalam, sehingga kita mencintai beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra karena cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak banyak yang ulun ceritakan karena keterbatasan yang ulun ketahui, dan karena hanya sekedar menjalankan daripada perintah ya gurunda, perintah abuya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau sehingga bisa membimbing kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa ya mengambil hikmah-hikmah yang datang dari Allah kepada beliau sehingga bermanfaat untuk hidup kita, sehingga kita semuanya akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedahnya, ada manfaatnya daripada cerita kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, alaihi tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام